Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai dan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal yang ke-107 mulai ayat 28 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pemazmur di dalam pasal ini sebenarnya memberi beberapa kali contoh tentang orang-orang atau sekelompok orang yang mengalami masa-masa sulit, mengalami kesesakan dalam perjalanan kehidupan mereka, dan dalam perjalanan mereka yang sedang dalam situasi kesesakan itu, kemudian mereka datang dan berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan membebaskan mereka. Dan kemudian pemazmur ini juga menjelaskan apa yang menjadi reaksi mereka seharusnya ketika mereka mengalami Tuhan campur tangan atas masalah persoalan yang mereka alami, dan Tuhan melakukan mujizat. Apa seharusnya reaksi mereka? Nah saudara, sebagai aplikasinya, biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini malam hari ini, kita menyadari bahwa dalam segala kesesakan kita, apa yang harus kita lakukan, dan kemudian ketika Tuhan campur tangan atas kesesakan kita, apa juga yang harus kita lakukan untuk kita terapkan dalam hidup kita saudara, untuk kita mengalami campur tangan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Jadi yang pertama yang saya rindu kita lihat dari konteks firman Tuhan ini saudara, di mana ketika ada sekelompok orang, mereka mengalami kesesakan, dan kemudian dikatakan di ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dari sini saudara, kita bisa melihat bahwa ketika umatnya mengalami kesesakan, dan kemudian mereka lari kepada Dia, berseru kepada Dia, maka Tuhan membebaskan mereka. Tuhan menuntun mereka kepada ketenangan sehingga mereka bersuka cita.
Mereka mengalami kesukaan oleh karena campur tangan Tuhan yang memberi jalan keluar dalam kesesakan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita, saudara, ada berbagai bentuk kesesakan yang mungkin seringkali juga kita hadapi dalam hidup kita. Saat saudara mengalami kesesakan, apa yang saudara lakukan? Kemana saudara berlari? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara, bahwa saat kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, pergilah, berlarilah untuk berseru kepada Tuhan, karena Dia akan memberi jalan keluar kepada saudara atas segala kesesakan saudara. Dia akan memberi kelegaan kepada saudara, bahkan saudara akan bersukacita atas campur tangan Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Kalau hari ini ada kesesakan yang saudara alami, mungkin sepanjang hari ini saudara sudah membayangkan ada berbagai beban, ada berbagai persoalan yang akan saudara hadapi. Dalam semuanya itu, langkah yang harus saudara ambil adalah berseru-serulah kepada Tuhan. Dia Allah yang membebaskan umat-umatnya dari kesesakan. Percayalah saudara bahwa Allah sanggup membebaskan saudara dari segala kesesakan yang saudara alami. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup membebaskan saudara. Dia sanggup melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, Allah sanggup memberi jalan keluar dan melakukan mujizat. Jadi berserulah kepada Dia. Dan kemudian saudara, hal kedua yang saya rindu kita belajar adalah apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan menjawab doa kita. Kalau yang pertama tadi, bagaimana kita mengalami jawaban Tuhan, berseru kepada Dia. Dan kemudian tidak cukup sampai di situ, saudara. Yang jadi masalahnya adalah bahwa begitu banyak orang yang ketika ada dalam kesesakan mereka berseru kepada Tuhan, dan setelah Tuhan menjawab mereka, masalah selesai. Dan tidak sedikit dan tidak jarang juga akhirnya mereka melupakan Tuhan yang telah melakukan mujizat bagi mereka. Nah, itu sebabnya saudara, berikutnya yang saya rindu kita renungkan adalah apa yang seharusnya menjadi respon kita, apa yang menjadi reaksi kita ketika Tuhan mengerjakan mujizat, memberi jalan keluar bagi kita. Di ayat 31 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dengar saudara, perhatikan. Ketika umat-umatnya mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kebebasan dari Tuhan, mengalami jawaban doa dari Tuhan, yang harus mereka lakukan adalah biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan karena perbuatannya yang ajaib. Kalau saudara mengalami campur tangan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara, maka yang harus saudara lakukan adalah belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan ketahuilah saudara, bahwa ketika saudara tahu bersyukur kepada Tuhan atas mujizat yang Dia kerjakan, maka Dia akan memberi dan mengerjakan mujizat yang lebih besar. Saudara ingat tentang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan oleh Yesus. Tapi Yesus kemudian memerintahkan mereka pergi kepada imam untuk memperlihatkan diri. Dan singkat cerita, mereka taat dan mereka pergi kepada imam. Di tengah jalan semua mereka sembuh. Tetapi saudara, hanya satu yang datang kepada Yesus, lalu kemudian menyembah Yesus, bersyukur dan menyembah Dia. Sampai Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semua sudah sembuh? Mana yang 9 lagi? Kenapa hanya satu ini yang datang dan bersyukur? Dan kemudian saudara, akhirnya Yesus berkata kepada orang yang tahu bersyukur itu tadi, Dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tadinya apa yang dia alami saudara? Kesembuhan. Ketika dia bersyukur kepada Tuhan, apa yang dia alami? Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia menerima keselamatan. Mana lebih besar? Mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan. Mujizat kesembuhan itu hanya bertahan sebentar sampai kita mati. Kalau mujizat keselamatan itu bertahan sampai kepada kekekalan.
Itu artinya saudara bahwa ketika orang yang tahu bersyukur itu datang kepada Tuhan, Tuhan memberi mujizat lebih besar bagi dia. Kalau saudara rindu mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan lebih besar dalam hidup saudara, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak dipercayakan Tuhan untuk mengalami perkara besar? Karena kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia kerjakan. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian berikutnya di ayat 32 dikatakan, dan biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Berikutnya yang harus dilakukan umat Tuhan yang mengalami mujizat Tuhan, mengalami jawaban doa adalah mereka seharusnya meninggikan dan memuji-muji Dia. Seharusnya kita meninggikan dan mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menyaksikan Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan saudara. Mari kita koreksi ke dalam diri kita. Sekali lagi firman Tuhan ini menegaskan, kalau anak-anak Tuhan mengalami kesesakan, mereka harus berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan pasti menjawab mereka. Dan kalau Tuhan menjawab mereka, maka yang pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua yang harus mereka lakukan adalah mereka datang meninggikan dan memuji-muji nama Tuhan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mengalami mujizat, mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan aktivitas saudara. Dan di dalam aktivitas saudara, kegiatan saudara, dalam saudara menjalani hari-hari saudara, mungkin ada tantangan, persoalan, ada berbagai masalah yang mungkin saudara hadapi. Tetapi dalam semuanya itu, dengar saudara, berseru-serulah kepada Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan Dia akan menjawab. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kemudian kalau Tuhan sudah menjawab, kita menerima jawaban doa kita. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar memuji-muji nama Tuhan. Dalam kehidupan kita, meninggikan Dia dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, sebagai aplikasinya, apapun masalah saudara saat ini, datang kepada Tuhan. Dia sumber jawaban atas segala masalah saudara. Dan kalau saudara mengalami mujizat, belajar bersyukur kepada Tuhan dan belajar meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, raih janji firman Tuhan, dan mari jalani hari ini dengan penuh semangat. Oleh karena jaminan firman Tuhan bahwa Dia akan melakukan perkara besar, mujizat besar dalam kehidupan kita yang berseru-seru kepada Dia. Tuhan memberkati. Haleluya. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi
di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.